عازم السر منا لا تهتك الستر عنا رب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهر والدياجير. Alhamdulillah الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل على سيدنا محمد نور الكساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم يا nur. Amma ba'du. Saudara-saudara kalian Allah, salah seorang ulama besar, Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Zain bin Sumait Madinah, dia mengatakan di dalam salah satu kitabnya, apakah lupa, dijelaskan oleh para masyayikhina bahwa penyakit-penyakit hati itu ada banyak, diantaranya adalah hasud. Bagi seorang munafik, dia akan hasud. Tapi bagi seorang mukmin ini ada lawan dari hasud, adalah ghibthah. Apa sih perbedaan antara hasud dan ghibthah? Kita lihat dulu definisinya. Definisi dari hasud apa sih? Menurut Al-Allamah Habib Zain bin Sumait, hasud itu adalah menginginkan kebaikan orang yang didapat oleh orang lain itu. Dia menginginkan kebaikan dari orang lain, dan menginginkan itu kebaikan dari orang lain itu sirna dari dirinya. Itu hasud. Misalnya orang dapatkan anugerah dari Allah, misalnya berupa motor baru. Nah, dia menginginkan tuh motor baru, namun dia pengen tuh dari orang tersebut sirna buat dirinya aja. Itu namanya hasud. Beda dengan ghibthah. Ghibthah itu menginginkan kebaikan yang dapat dari orang lain dan tidak menghendaki sirnanya kebaikan dari orang itu. Itu boleh, ghibthah namanya. Itu buat orang mukmin ghibthah. Kalau buat orang munafik itu namanya hasud. Nah, kita lihat diri kita nih, adakah kita sifat-sifat hasud di diri kita nih? Kalau kita ada di diri kita, segera obati, ya kan? Jangan didiamkan. Ini penyakit bahaya, ini penyakit bahaya. Hasud ini nanti efeknya banyak. Hasud, fitnah, sombong, banyak hasud. Mulai dari hasud itu banyak, kemana-mana menjalarnya. Fitnah, sombong, benci, itu awal mulanya hasud. Seperti kisah ada iblis dulu, ya kan? Begitu dilihat Allah berkata, wahai makhluk-makhlukku, lihatlah nih ciptaanku. Gitu. Saat itu Allah menciptakan Adam, belum ada ruhnya, baru jasad. Malaikat memuji ciptaan Allah luar biasa. Iblis melihat begitu, dia masuk ke dalam tuh. Karena kan iblis diciptakan dari api. Dia masuk ke dalam, rongga-rongga, wah luar biasa nih ciptaan Allah. Jin pun begitu juga masuk. Namun iblis ini merasa hasud, bulak, sombong. Jadi dosa pertama sombong. Itu karena hasud, di dalamnya hasud. Jadi tuh dia, kalau penyakit kita dia punya penyakit hasud, wah tuh bahaya tuh, bahaya. Ini kita harus benar-benar kita harus bersihkan hati kita dari sifat-sifat hasud. Itu efeknya nanti banyak kemana-mana tuh, penyakit hati yang lain. Udah pasti orang kalau hasud itu nggak ikhlas. Ikhlas tuh nggak bakal, orang hasud itu nggak bakal ikhlas di dalam beramal, nggak bakal, sulit. Karena di hatinya hasud, kotor. Mana bisa cahaya Allah, keikhlasan masuk ke dalam hatinya kotor? Kalau hati kita kotor, nggak bisa. Jadi benar-benar kita harus bersihkan hasud ini. Al-Fakir membuat video ini, mengulang video yang lama tentang hasud, karena saat itu Al-Fakir membuat suaranya nggak terlalu jelas, banyak dikomplain. Maka insya Allah ini mudah-mudahan jelas. Salah seorang guru kami, Al-Masyayikhina dari Tarim, menceritakan tentang kisah orang-orang hasud, ya kan? Bagaimana dia sangat hasud terhadap saudaranya, saudara muslim maksudnya, bukan saudara, sedarah bukan.
sangat hasut, kemana-mana benci, buang muka, tampang nggak enak, pokoknya hasut, ngomong ini, digibahin, dinamimahin, macam-macam, pokoknya lihat genteng nih nggak demen, luar biasa ini, hasut luar kelas atas, kelas tinggi. Tiap malam dia, wah nggak bisa tidur. Jadi orang hasut itu kasihan, kenapa? Karena hatinya hasut, jadi melihat orang yang dihasutin ini, wah dia alokasi tempat apa nih? Wah dia punya ini kayaknya nih, apa namanya? Baru beli kulkas nih. Waduh. Hasut, jadi hatinya tuh, wah jangan-jangan orang. Nah karena hasut jadi suzon, jangan-jangan orang boleh korupsi nih, wah boleh mencuri nih. Loh, jadi sifat suzon muncul. Karena hati hasut jadi nyakit-nyakit hati macam-macam lah tuh, ya kan? Saudara ini yang dihasutin ini dapat nikmat dari Allah lagi, punya ini hasut. Terus yang dihasutin ini dapat anugerah dari Allah, ya kan? Misalnya udah hatam Al-Quran 30 juz, hasut, ya kan? Terus di dalam pekerjaan, misalnya dia lebih perdagangannya lebih menguntungkan, hasut. Apapun hasut. Dasarnya emang hasut itu timbul jadi benci aja, apapun yang benar aja dia nggak dianggap. Karena tuh udah jelas nyata kebenaran tetap hasut, karena hatinya tutup, udah benar-benar hasut kelas akut. Luar biasa. Suatu ketika orang yang dihasutin ini meninggal dunia. Rupanya orang yang punya sifat hasut ini terhadap musuh bebuyutannya, orang yang sangat dihasut ini nih, musuh gue mati, mampus lo, ntar lo ya, ini lo habis-habisan gue bikin lo di kuburan, lo menjerit lo habis-habisan malaikat lo ya, muka mati. Begitulah orang hasut berpikiran, ya kan? Gue pengen begini, punya niatan jelek. Karena dihasut hatinya luar biasa. Dia nggak lihat kebaikan yang selalu dilihat tuh keburukan. Padahal itu bukan keburukan orang yang dilihat, tapi keburukan dirinya, cermin dirinya tuh buruk. Jadi melihat orang tuh buruk aja. Dia nggak melihat orang tuh kebaikan, nggak, buruk aja. Karena cermin dirinya buruk, jadi dia melihat orang tuh buruk, ya kan? Setelah saudara meninggal, jangan kan takziah, orang hasut, nggak bakal, ngapain gue takziah ke rumah orang yang gue hasutin? Wah, syukurin lo mati lo, rasain lo, wah gue tuh sumpah serapah lah, ya kan? Udah hati kotor, ya kan? Atau hasut ada kotor, udah mulut, ghibah, namimah, udah macam-macam penyakit lah. Udah hasut tuh penyakit banyak munculnya tuh, banyak banget penyakit itu, macam-macam, ghibah, namimah, benci, apalagi fitnah, wah semua penyakit. Orang hasut tuh jadi nggak tenang hidupnya, udah pasti nggak enak, kasihan sih orang kasihan nih. Jadi kayak orang udah tahu bilang Jakarta sempit banget ya, gitu. Jadi kayaknya dia mau kemana aja tuh nggak enak gitu loh. Apalagi denger orang yang hasut ini, denger aja tuh, denger namanya aja udah hatinya langsung sakit. Dengar saudara yang hasut punya alokasi tabur ini, langsung sakit. Kalau kata guru kami nih, dia ibaratnya saudara yang hasut ini beli mobil baru, dia hasut, langsung sakit. Rumahnya beli baru, hasut, ya kan? Beli mobil baru, hasut, alamat mati, sakit. Bisa jadi, karena udah luar biasa nih orang hasut. Nah ini orang udah meninggal, dia hasut, ya kan? Kirain udah meninggal, selesai dah hasutnya nih, ya kan? Udah Abu sudah meninggal nih, tenang dah gue sekarang, udah nggak ada orang yang gue hasutin lagi nih. Pikiran kita kan gitu, ternyata enggak. Sampai orang udah mati masih dihasutin. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Setiap dia mau saat berjamaah, dia mampir lo di kuburan tuh orang yang dihasutin tuh. Disumpah serapah, dimaki. Dia berharap nih, dia yang dihasutin ini, orang yang didoain ini, yang dia doain di kubur, dia orang disiksa bisa. Sampai dia baca surat Al-Haqqah. Kira-kira ya, dibilang begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaka anni sulqaniya khudhu fagulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilati dhar'uha sab'una zira'an fasluku. Halaka anni sulqaniya.
telah hilang kekuasaanku daripadaku. Masih pikir nih, dia orang hasud ini berpikir, lo udah nggak berkuasa, lo udah mati, lo udah jadi mayit, lo udah nggak bisa ngapa-ngapain lo, ya kan? Uzu fakulu, ya Allah berfirman, peganglah dia dari belenggulah tangannya ke lehernya. Belenggu, maksudnya tuh dia berharap tuh Allah belenggu tangannya di kuburan tuh, Allah lo siksa gitu loh. Dia berharap seperti itu nih orang hasud terhadap orang dihasut. Terus begitu, udah ada sholat berjamaah. Ada di masjid berjamaah ya, masih hasut aja, masya Allah nih jajan. Udah pasti nih sholat nggak khusyuk, nggak ikhlas pasti nih. Nah hati begini, orang udah mati masih dinin. Nauzubillah, masya Allah, luar biasa, barakallah ini, luar biasa ini hasut kelas atas ini, ya kan? Terus besok begitu lagi, ya kan? Dia mampir lagi kuburan nih, baru masuk kembali masjid sholat berjamaah. Dihasutin yang orang dihasut ini, orang udah mati masih dinin, ya kan? Biasanya kan orang sehasut-hasutnya orang udah mati deh, ya udah, gue udah bebas dah, atau gue tenang dah, gue gak ada gue hasutin dah, bagus dah, tinggal gue syukurin, gue mampus. Udah mungkin orang udah lupa nih, enggak, emang benar-benar akut ini, hasutnya tingkat akut. Begitu terus, sampai suatu ketika nih, ya kan, dengan izin Allah, orang yang hasut ini lagi tidur, mimpi ketemu orang dihasutin, ya kan? Berarti, lah musuh gue nih dalam mimpi. Terus dia ngomong gini, yang orang hasut, jazakumullah khair, syukran kasiron, semoga Allah balas kebaikanmu. Loh, kaget orang dihasut. Loh, ente terima kasih ke ane. Mak ane jasa apa? Ane ngasih apa ke ente sampai ente berterima kasih ke ane. Jazakumullah khair, dia cuma bilang jazakumullah syukran kasiron, semoga Allah balas kebaikanmu. Makin heran di orang nih, ya kan? Dalam mimpinya dia makin heran nih. Loh, aneh, akhirnya dia bertanya, woi, gitu. Karena dia orang hasut, nggak mungkin dia ngomong baik-baik. Pasti dia asal goblok, pasti manggilnya sendiri dia males. Karena dia hasut, ada kebencian timbul. Nah, manggilnya aja asal. Dalam mimpi aja masih gini. Woi, lo mang, ngapain? Lo, kan? Lo ngapain mang? Lo enak disisa lo. Jazakumullah khair, jazakumullah, terima kasih. Ya Allah, mengapa sih lo? Kata dia, gini saudaraku, terima kasih ya. Dulu waktu aku meninggal, ya kan, setelah aku meninggal, itu setelah semuanya pulang semua ke rumahnya masing-masing, aku disiksa oleh Allah karena dosa-dosa aku. Jadi ini orang yang dihasutin ini, dia ceritanya bahwa dia itu disiksa oleh Allah bukan karena sifat dihasutin sama orang ini, bukan, tapi orang hasutnya menyangka ini akibat idan gue nih, doa gue nih, gitu kan, menyangkanya seperti itu karena seuzon kan, karena orang hati kotor. Lalu karena engkau sering datang ke kuburanku, engkau sampai baca Quran surat Al-Aqaf, halaka anni sultaniya khudu fagulluhu tsumma jahim masalluhu. Kau terus engkau baca terus, itu kan Al-Quran, ayat suci Allah, ya kan? Sedikit-sedikit Allah kikis, Allah dosanya, Allah dosa-dosaku Allah ampunin, ya kan? Terus engkau baca, engkau terus kau datang ke kuburanku, aku senang banget tuh katanya. Katanya orang yang dihasutin ini, aku senang engkau datang lagi, baca lagi ini, ya kan? Kata orang, ya Allah, kok begini sih gitu, terus sama gitu, ya Allah, terus udah sampai gitu, ya terus sampai akhirnya Allah ampuni dosa-dosaku dan Allah bebaskan siksa kuburku. Hah? Bro, innalillahi, wafat. Lagi kagetnya tuh orang yang ngasih, kagetnya dia berpikir dia akan memberikan mudarat, ternyata malah dia memberikan manfaat. Gimana tuh? Kalau kita gimana tuh? Kita berpikir, rasain lo, syukurin lo kan. Kita udah yakin pede banget kita ini orang bakal dihabis-habisan digebuk malaikat. Ternyata kebalikannya. Gimana kita kaget? Kita udah hasut banget, udah bekarat di hati kita, udah kotor banget lah. Sulit banget kita diinin, ya kan? Hanya benar-benar pertolongan Allah dah kalau kita ini. Ya kan? Kalau secara akal gue Allah dia orang luar biasa ini hasutnya ini. Tapi tiba-tiba dia malah kok gara-gara gue sih? Gimana gak kita seneweng? Gimana kita gak stres? Gimana kita gak kaget? Saking kagetnya wafat orang yang hasut itu. Nauzubillah min dzalik. Su'ul khotimah tuh meninggalnya, padahal seorang muslim. Nah, sudah kemudian Allah sebagai seorang muslim, sebagai kita ngakuin kata muslim, jauhlah sifat-sifat hasut. Kita bersihin hati kita cari orang yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Loh, ente begini, coba ente bersihin. Kita cari guru yang bisa bimbing kita, yang bisa, kita bersihin hati kita yuk dari sifat hasut, dari sifat jelek, dengki, iri, fitnah, segala macam sifat-sifat jelek. Kita cari guru yang benar, ngaji sama guru yang benar, cari orang yang udah hatinya bersih, nafsu terbilang baik. Insya Allah kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan kita petunjuk. Demikianlah saudara kemuliaan Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.